Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Putri Afzila, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Ilmu Perpustakaan, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital yang diampu oleh Bapak Al-Muhdi Karim SIPM Hum, saya akan mencoba menjelaskan terkait filsafat teknologi, yang dimana pembahasan ini yang akan saya bahas itu adalah pemikiran dari seorang filsuf sains dan teknologi asal Amerika, yaitu adalah Don Ihde. Nah, untuk filsafat teknologi sendiri itu merupakan bahasan mengenai peranan teknologi dalam urusan duniawi, yang dimana pada pembahasan ini itu berfokus untuk mencari jawaban dari persoalan bagaimana dampak teknologi terhadap kebudayaan dan juga masyarakat. Nah, menurut Don Ihde sendiri, yang merupakan seorang filsuf kontemporer yang menaruh perhatiannya dalam bidang filsafat teknologi, ia menyebut bahwa definisi dari teknologi itu sendiri adalah sangat luas. Nah, Ihde mendefinisikan teknologi itu memiliki 3 ciri utama yang harus diperhatikan. Nah, ada pun beberapa ciri tersebut, yaitu yang pertama, teknologi itu harus memiliki komponen konkret. Nah, jadi yang dimana teknologi ini harus mempunyai komponen yang nyata atau yang berwujud atau yang dapat dirasakan, yang dimana komponen konkret ini di teknologi yaitu adalah materi. Nah, lalu aspek yang kedua yaitu aspek penggunaan, yaitu adalah aspek praksis yang terdapat praktek secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia, yang dimana manusia ini menciptakan, menggunakan, dan juga mengubah suatu teknologi. Nah, jadi manusia itu tidak hanya sekedar menciptakan atau menggunakan teknologi saja, tapi juga manusia dapat mengubah teknologi tersebut. Nah, lalu sebelumnya juga terdapat perbedaan pandangan terhadap teknologi, yang dimana perbedaan pandangan ini ada pada pendapat antara kaum determinis sosial dan juga kaum determinis teknologi. Jadi pada kaum determinis sosial sendiri berpendapat bahwa teknologi itu adalah suatu entitas yang netral. Jadi di mana teknologi itu tidak memiliki efek kecuali teknologi itu berada di tangan manusia. Nah, sedangkan pendapat dari kaum determinis teknologi, yang dimana salah satu contoh dari kaum determinis teknologi itu adalah ada Jacques Ellul. Nah, jadi kaum determinis teknologi sini menyatakan bahwa teknologi ini memiliki alur hidupnya sendiri. Jadi, teknologi ini menjadi otonom yang menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental, di mana semua hal dan manusia itu dilihat sebagai sarana. Nah, jadi teknologi itu menjadi saran dan juga tujuan sekaligus. Nah, adapun pendapat-pendapat dari kaum determinis dan determinis sosial dan juga determinis teknologis. Nah, Ihde ini memiliki pendapat sendiri, yang dimana pendapatnya itu bertentangan di antara kedua aliran tersebut. Nah, jadi Don Ihde berasumsi bahwa teknologi itu tidak netral, yang artinya teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsikan dunianya untuk mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Jadi manusia itu dapat menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun ketidaknetralan teknologi ini di pendapatnya Ide yaitu merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat dari manusia itu dalam menggunakan teknologi itu. Nah, agar suatu filsafat dapat menjadi filsafat teknologi, maka Ihde mengatakan kalau misalnya teknologi itu juga harus ditempatkan sebagai fenomena untuk dikaji, sebagaimana Ihde sendiri menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya, yang dimana melalui pendekatan fenomenologis
itu menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara baik tentang suatu konteks. Nah, jadi menurut Ihde, pengalaman itu dapat memainkan peran yang sangat penting dalam fenomenologi karena pengalaman itu adalah tempat di mana hubungan timbal balik antara manusia dan dunianya itu dapat dilokalkan. Nah, Ihde juga menganalisis bahwa pengalaman manusia dalam hal persepsi itu adalah sebagai kunci untuk dapat memahami apa yang baru saja disebut sebagai hubungan antara manusia dan dunianya, yang dimana persepsinya ini nanti akan dibedakan menjadi dua oleh Don Ihde. Nah, selain itu Ihde juga berpijak kepada pendekatan materialis. Nah, yang dimana pendekatan materialis ini melihat bahwa refleksi dari teknologi itu dapat jadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau pada masa sekarang kehidupan manusia itu tidak dapat terlepas dari adanya teknologi. Seperti misal dimulai dari sejak manusia lahir, atau bahkan pada saat manusia itu tidur, tanpa sadar manusia ada pada cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh alat-alat teknologi. Nah, persepsi manusia terhadap dunia kehidupan jadinya mengalami transformasi oleh adanya teknologi. Nah, teknologi sendiri itu terletak di antara manusia dan pengalaman manusia pada dunianya. Nah, Ihde berpendapat dengan melalui instrumen teknologi, manusia itu dapat mengalami dunia kehidupan yang secara baru, yaitu secara teknologis. Nah, instrumen di sini itu memiliki arti bahwa teknologi yang terwujud dalam bentuk alat yang dapat membantu pekerjaan manusia atau memudahkan pekerjaan manusia, seperti misal teleskop, arloji, dan sebagainya. Nah, peran instrumen dalam kehidupan manusia itu pada akhirnya dapat memunculkan suatu perspektif baru, yaitu realisme instrumental. Nah, realisme instrumental sendiri adalah irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains, yang dimana artinya itu adalah bahwa alat-alat teknologi dapat mendekatkan dunia kehidupan kepada dunia sains. Nah, adapun hubungan antara manusia dengan teknologi, Ihde itu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat itu mampu mengubah pengalaman dan juga persepsi manusia. Nah, persepsi manusia tentang dunia kehidupan itu juga kerap sering berubah karena adanya teknologi sebagai mediator antara manusia dan juga dunia kehidupan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa Don Ihde itu membaginya menjadi dua persepsi dalam konteks ini, yaitu dua persepsi tersebut adalah mikropersepsi dan juga makropersepsi. Nah, adapun penjelasan dari persepsi tersebut, yang pertama itu adalah ada mikropersepsi. Jadi mikropersepsi sendiri itu adalah persepsi manusia, yang dimana manusia langsung melalui tubuh dan semua indranya mempersepsikan suatu rangsangan. Jadi manusia menafsirkan suatu rangsangan dari lingkungannya itu melalui semua indranya, seperti misal melihat dengan menggunakan mata, mendengar dengan menggunakan telinga, merasakan, dan juga sebagainya. Jadi apapun itu yang dapat dirasakan oleh indera manusia itu sendiri. Nah, adapun mikropersepsi ini istilahnya itu oleh Don Ihde disebut sebagai body one. Nah, persepsi yang kedua yaitu adalah makropersepsi. Nah, persepsi yang kedua itu yaitu persepsi yang dimana manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, kayak misal dari cara berpikir dan juga kebiasaan. Nah, adapun makropersepsi ini diistilahkan oleh Don Ihde sebagai body two. Nah, jadi di antara body one dan body two ini tuh terletak di dimensi ketiga, yaitu dimensi teknologi. Jadi menurut Don Ihde, cara mengalami dunia itu diubah secara ontologis. Jadi suatu kebenaran mengungkapkan dirinya melalui di mana benda
atau peristiwa itu memunculkan diri dengan cara tertentu. Begitupun dengan teknologi, yang dimana teknologi itu tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan instrumen teknologi saja, melainkan teknologi juga merupakan suatu cara pengungkapan suatu kebenaran di mana entitas dan aktivitas muncul seperti adanya. Nah, selanjutnya teknologi juga mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia dari berbagai aspek, seperti misal persepsi waktu, ruang, dan juga bahasa. Nah, adapun contoh misal dari persepsi waktu. Sekarang ini kan kita mengenal alat teknologi yaitu arloji atau jam sebagai alat pengukur waktu yang dihitung dalam satuan jam, yang dimana dengan menggunakan sistem jam maka akan menunjukkan suatu kepastian. Nah, berbeda dengan di zaman dulu di mana manusia itu membaca alam untuk mengetahui waktu. Jadi karena dulu itu belum ada alat teknologi berupa jam, jadi manusia itu membaca alam untuk dapat bisa mengetahui waktu. Nah, sekarang menjadi terbalik dengan adanya alat teknologi berupa arloji, jadi manusia membaca alam dengan menggunakan konsep jam ini. Nah, hal inilah merubah persepsi manusia terhadap dunia, yang dimana alam merupakan satuan waktu yang pergerakannya berjalan sesuai cara kerja arloji dari fenomena ini. Ide pun berpendapat bahwa di zaman sekarang itu bukan hanya alam saja yang bisa dibaca melalui alat-alat teknologi, tetapi diri manusia pun juga dapat dibaca oleh alat-alat teknologi. Nah, selanjutnya itu ada perubahan pengalaman yang dilihat pada persepsi ruang. Nah, adapun contohnya itu misal dengan adanya penemuan alat teknologi berupa teleskop, yang dimana seperti yang kita tahu dengan menggunakan teleskop itu kita dapat melihat benda-benda angkasa dengan jelas yang aslinya sangat jauh dari kita dan tidak mungkin untuk dapat melihat benda angkasa itu menggunakan mata telanjang atau tanpa alat bantu apapun. Nah, dengan adanya teleskop ini, ruang tubuh menjadi berubah karena melalui teleskop sesuatu yang kenyataannya jauh atau tidak dapat dilihat dengan mata seperti benda ruang angkasa tadi, itu jadi dapat terlihat besar dan juga dekat dengan menggunakan alat teleskop. Nah, cara mempersepsi seperti ini itu bisa mengakibatkan juga terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar, yang dimana karena pandangan atau indera penglihatan kita itu menjadi fokus dan juga terkesan untuk mengabaikan pemandangan lain yang ada di sekitar. Nah, lalu selanjutnya ada juga pengalaman pada persepsi bahasa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya bahasa lisan dan juga bahasa tulisan itu punya perbedaan yang sangat mencolok. Nah, tulisan ini dilihat sebagai sesuatu yang dapat mentransformasikan bahasa dan pengalaman manusia dan persepsi serta pemahaman kita tentang bahasa. Nah, jadi bahasa pun jadi juga ikut ditransformasi oleh tulisan, di mana tulisan ini merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bahasa mau bagaimanapun juga tetap menggunakan alat teknologi walaupun alat teknologi tersebut adalah sangat sederhana gitu. Nah, tulisan ini memampukan orang untuk menyimpan pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya itu pada masa sekarang. Jadi pada tulisan kalau misalnya perbedaan yang mencoloknya itu antara tulisan dengan lisan, bahwa kalau misalnya bahasa ditransformasikan melalui tulisan, maka bahasanya itu lebih terkesannya kaku. Jadi lebih kelihatan lebih kaku dan lebih formal. Nah, kalau misalnya menggunakan lisan itu berbeda lagi karena kita kalau dengan menggunakan lisan itu juga menggunakan ekspresi dan intonasi suara, sehingga itu juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap suatu bahasa juga. Nah, dengan adanya alat-alat teknologi,
persepsi manusia terhadap bahasa itu jadi berubah. Seperti misalnya di zaman sekarang itu ada alat-alat teknologi seperti misal terciptanya komputer yang dapat mengubah tulisan ke dalam bentuk elektronik. Sehingga dengan alat tersebut persepsi manusia terhadap bahasa menjadi semakin berubah. Nah, lalu jadi pada penjelasan terkait teknologi oleh IHDE ini, jadi IHDE juga membaginya menjadi beberapa cara yang berbeda di mana manusia itu dapat berhubungan dengan alat teknologi. Jadi IHDE itu membaginya menjadi beberapa cara yang berbeda. Yang pertama itu ada hubungan di mana persepsi kita ini dimediasi oleh alat teknologi. Jadi dalam relasi mediasi itu kita tidak secara langsung berhubungan dengan dunia, melainkan juga menggunakan alat bantu teknologi untuk dapat terhubung dengan dunia lain. Seperti misalnya kita dapat mengikuti perkembangan peristiwa dengan hanya menonton televisi. Nah, jadi kita tidak secara langsung ada pada peristiwa tersebut, tapi kita dapat mengikuti peristiwa tersebut hanya dengan menggunakan alat teknologi, atau misal bisa juga dengan menggunakan telepon yang dimana kita dapat menghubungi orang yang dimana tempatnya itu juga berbeda dengan kita, tapi tetap dapat terhubung dengan menggunakan alat bantu teknologi, yaitu berupa telepon. Nah, selain itu juga relasi mediasi juga terdiri dari relasi hermeneutik. Jadi sebelumnya itu disebut dengan relasi mediasi. Nah, yang dimana relasi mediasi ini juga terdiri dari relasi hermeneutik. Jadi kalau dihubungkan hermeneutik ini, kita dapat terhubung dengan dunia menggunakan alat teknologi juga, tetapi yang dimana alat teknologinya ini tidak transparan. Jadi alat teknologi itu tidak menarik diri kita dari hubungan kita dengan dunia, tetapi memberikan representasi dunia yang membutuhkan interpretasi untuk memberikan sesuatu kepada kita. Nah, adapun contoh dari relasi hermeneutik ini, seperti misalnya dengan adanya alat teknologi berupa termometer. Nah, seperti yang kita tahu, termometer ini merupakan alat teknologi untuk mengukur suhu. Nah, jadi ketika kita membaca alat teknologi berupa termometer ini, itu kita tidak terlibat langsung kan oleh termometer itu sendiri. Nah, tapi dengan dunia di mana termometer ini mengungkapkan suatu aspek, yang dimana termometer ini mengungkapkan keterangan berupa suhu. Nah, tapi kita tidak terlibat langsung oleh termometer itu sendiri, melainkan alat tersebutlah yang menginterpretasikan sesuatu dan mengungkapkannya kepada kita gitu. Nah, lalu selanjutnya ada juga relasi alteritas. Jadi di mana relasi alteritas ini tidak dengan alat teknologi ke dunia, tetapi dengan alat teknologi itu sendiri dan dunia sebagai latar belakangnya. Jadi kita tuh berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Jadi teknologinya ini sendiri dengan alat teknologi dan dunia sebagai latar belakangnya. Jadi dunia ini ditempatkan sebagai latar belakangnya, seperti misal contohnya yaitu adalah interaksi antara manusia dengan robot, dan juga interaksi antara manusia dengan mesin ATM atau pada manusia saat mengoperasikan mesin dan sebagainya. Jadi di mana pada relasi alteritas ini dunia itu adalah sebagai latar belakangnya. Jadi, nah lalu selanjutnya ide juga menyebutkan sebagai hubungan latar belakang. Jadi cara berbeda di mana manusia dapat berhubungan dengan alat teknologi itu juga dilihat sebagai hubungan latar belakang, yang dimana teknologi ini membentuk hubungan kita dengan realitas,
tapi dengan tetap berada di latar belakang. Adapun contohnya itu adalah, jadi pada contoh ini teknologinya itu adalah konteks keberadaan manusia dan bukan dialami sendiri oleh manusia. Seperti contohnya misalnya itu ada alat teknologi seperti kulkas atau misal AC, terus ada juga suara notifikasi HP pada selama percakapan dan sebagainya, yang dimana alat-alat teknologi ini hidup dan mati dengan sendirinya di latar belakang pengalaman manusia. Nah, jadi seperti itu penjelasan beberapa cara berbeda yang dimana dimana manusia dapat berhubungan dengan alat teknologi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa alat teknologi ini dapat mengubah persepsi kita dari berbagai cara. Nah, seperti yang telah jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu sekiranya penjelasan terkait filsafat teknologi yang telah dikemukakan oleh Don Ide. Kurang lebihnya saya minta maaf jika terdapat kesalahan kata dan penjelasan dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.